Copa America 2024 dihiasi wasit perempuan untuk pertama kalinya. Badan Sepak Bola Amerika Selatan CONMEBOL mengumumkan bahwa 8 wanita akan menjadi bagian dari total 101 ofisial pertandingan yang akan bertugas untuk turnamen tersebut. Copa America 2024 sendiri akan berlangsung hingga tanggal 14 Juli 2024 di Amerika Serikat. Steven Xiang sampaikan salam perpisahan kepada Inter Milan. Presiden Inter Milan yakni Steven Xiang yang akan segera meninggalkan klub memberikan pesan emosional di akun Instagramnya. Masa jabatannya selama 6 tahun akan segera berakhir usai Oaktree Capital mengambil alih kepemilikan dari klub. Saning telah kehilangan kendali atas Nerazzurri setelah gagal membayar pinjaman dari Oaktree Capital. Granit Xhaka bawa Bayer Leverkusen kawinkan gelar Bundesliga dan DFB Pokal. Bayer Leverkusen menutup musim ini dengan hasil manis. Leverkusen berhasil dinobatkan sebagai juara DFB Pokal 2023-2024. Keberhasilan ini didapat setelah Leverkusen mengalahkan Kaiserslautern di partai final 1-0 berkat gol dari Granit Xhaka di babak yang pertama. Keberhasilan menjuarai DFB Pokal ini membuat Leverkusen menutup musim ini dengan raihan double winners. Kalahkan Lyon 2-1, PSG juara Coupe de France. PSG menjuarai Copa Prancis 2023-2024. Les Parisiens mengalahkan Lyon dengan skor akhir 2-1 di partai final. Dua gol PSG dicetakkan oleh Ousmane Dembélé dan juga Fabien Ruiz. Lyon kemudian memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-55. Sayangnya tak ada tambahan gol lagi sampai laga tuntas. PSG pun berhasil keluar sebagai juara Piala Prancis. Toni Kroos meneteskan air mata saat jalani laga terakhir di Bernabeu. Toni Kroos jalani laga terakhirnya di La Liga dengan melawan Real Betis. Toni Kroos pun meneteskan air mata saat ia mengucapkan selamat tinggal ke Santiago Bernabeu untuk terakhir kalinya. Para pemain dan penggemar memberikan ucapan selamat tinggal yang emosional kepada sang gelandang. Pemain internasional Jerman ini akan mengakhiri karirnya yang gemilang di akhir kejuaraan Eropa mendatang. Dengan pertandingan klub terakhirnya adalah final Liga Champions pada minggu depan. Gianpiero Gasperini batal gabung Napoli. Gianpiero Gasperini dilaporkan telah mengurungkan niatnya pindah ke Napoli di akhir musim ini. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Gasperini memilih bertahan di Atalanta. Corriere dello Sport mengatakan Gasperini memilih bertahan setelah menjalani diskusi mendalam dengan pimpinan Atalanta. Nakoda berumur 66 tahun itu dijanjikan dana besar untuk belanja amunisi yang baru dan juga berjanji tidak akan melepas pemain-pemain Latia pada bursa mendatang. Jurgen Klopp sebenarnya sempat punya calon pengganti sendiri di Liverpool. Dilansir oleh Sport Bible, Arne Slot ternyata bukan kandidat utama pelatih baru Liverpool. Jurgen Klopp sebenarnya sudah sempat memiliki calon penggantinya sendiri untuk musim depan, dan sosok yang sudah disiapkan oleh Klopp adalah asistennya sendiri yakni Pep Lijnders. Klopp bahkan sudah berkali-kali meminta secara langsung kepada Lijnders untuk melanjutkan legasinya. Akan tetapi Lijnders mengaku telah menolak permintaan dari Klopp tersebut secara langsung. Pria asal Belanda tersebut mengaku hanya ingin melanjutkan proyek di Liverpool jika bersama dengan Jurgen Klopp. Xavi akan relakan pesangon usai dipecat Barcelona. Kini Barcelona dihadapkan pada pesangon yang besar karena kontrak Xavi sejatinya masih tersisa sampai musim panas 2025. Menurut laporan dari AS, Barcelona mesti membayar pesangon yang mencapai 15 juta euro atau sekitar 261 miliar rupiah. Dengan rincian Xavi memperoleh setengahnya dan setengah lainnya untuk para stafnya. Akan tetapi Barcelona berekspektasi bahwa Xavi akan merelakan pesangonnya tersebut demi meringankan beban finansial dari klub. Dengan begitu Barcelona hanya akan membayar sekitar 7 juta euro saja atau sekitar 121 miliar rupiah untuk para staf dari Xavi. Manchester United ke Liga Eropa, Chelsea ke Conference League. Jika mengacu pada klasemen akhir Premier League, dua wakil Inggris untuk Liga Eropa musim depan adalah tim peringkat kelima dan peringkat yang keenam. Dua tim tersebut adalah Tottenham dan juga Chelsea. Di tim peringkat ketujuh Newcastle United mendapatkan jatah bermain di Conference League. Namun pergeseran terjadi setelah Manchester United juara FA Cup. Chelsea sendiri harus rela turun kasta ke Conference League yang sebelumnya merupakan jatah dari Newcastle United. Sementara itu Newcastle tak mendapatkan apa-apa.
Diogo Dalot dedikasikan trofi FA Cup untuk fans Manchester United. Bek Manchester United Diogo Dalot mempersembahkan trofi FA Cup 2023-2024 untuk para pendukung Setan Merah. Ia menilai para fans Manchester United sangat layak mendapatkan trofi ini setelah musim yang cukup sulit. Manchester United berhasil mencatatkan milestone baru. Mereka berhasil memenangkan trofi FA Cup ke-13 sepanjang sejarah. Mereka mengalahkan sang tetangga berisik dengan skor akhir 2-1. Dua bocil Manchester United dapat pujian dari Wayne Rooney. Legenda Manchester United yakni Wayne Rooney memberikan kredit khusus kepada Kobbie Mainoo dan juga Alejandro Garnacho. Ia senang melihat dua pemain muda itu mampu jadi pembeda di final FA Cup musim ini. Kepada BBC Sport, Rooney mengaku takjub dengan penampilan Kobbie Mainoo di laga tersebut. Ia kagum melihat bagaimana sang gelandang mampu tampil dominan di lini tengah menghadapi gelandang-gelandang kelas dunia milik Manchester City. Bahwa Manchester United juara FA Cup, Erik ten Hag PD tidak akan dipecat. Manajer Manchester United Erik ten Hag buka suara terkait masa depannya. Ia optimis tidak akan dipecat manajemen Setan Merah di musim panas. Diwawancarai oleh ATV Sport, ten Hag mengaku bahagia bisa memenangkan final FA Cup musim ini dan disinggung mengenai spekulasi bahwa ia akan dipecat apapun hasil di final ini. Ten Hag mengaku tidak ambil pusing. Ia punya kepercayaan bahwa Manchester United bakal tetap menggunakan jasanya di musim depan. Ten Hag akan terima 184 miliar rupiah jika dipecat Manchester United. Manchester United dikabarkan akan segera mengambil keputusan terkait masa depan dari Erik ten Hag. Manajemen Setan Merah dilaporkan akan melakukan evaluasi terhadap sang manajer pekan depan. The Athletic melaporkan manajemen Manchester United akan mengikuti rencana awal mereka terkait masa depan dari Erik ten Hag. Mereka akan mengevaluasi 2 tahun kinerja ten Hag sebagai manajer Setan Merah. Kontrak Erik ten Hag di Manchester United sendiri tersisa 1 tahun lagi. Jika manajemen Manchester United memutuskan berpisah dengannya, maka mereka harus membayar pesangon sekitar 12 juta pound sterling atau sekitar 184 miliar rupiah kepada sang manajer. Rodri akhirnya kalah juga. Manchester City gagal juara Piala FA setelah ditumbangkan oleh Manchester United. Ini juga menandakan berakhirnya catatan tak terkalahkan Rodri selama 74 pertandingan. Untuk pertama kalinya Rodri kalah sejak 5 Februari 2023 saat City takluk 1-2 di kandang Tottenham Hotspur. Ini adalah catatan terpanjang yang pernah dibukukan oleh pemain Liga Premier Inggris. Pergi dari Liverpool, Thiago Alcantara akan balik ke Barcelona. Ada kabar terbaru terkait masa depan dari Thiago Alcantara. Gelandang veteran itu berpotensi kembali ke Barcelona di musim panas nanti. Dilansir oleh AS, Hansi Flick meminta Barcelona untuk bisa mendatangkan Thiago. Namun sang gelandang nantinya tidak diplot sebagai pemain Barcelona. Hansi Flick inginkan Thiago untuk menjadi asisten pelatihnya. Pasalnya ia butuh sosok yang mengenal Barcelona dengan baik. Hansi Flick kebetulan mengenal Thiago dengan baik saat masih menangani Bayern Munchen dan sang gelandang fasih dalam bahasa Jerman dan juga Spanyol, jadi ia dinilai cocok untuk pekerjaan tersebut. West Ham United ingin boyong Trevoh Chalobah dari Chelsea. West Ham United dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan pemain bertahan Chelsea yakni Trevoh Chalobah yang penjualannya bisa meningkatkan posisi keuangan klub asal London Barat tersebut. Chalobah kemungkinan tidak akan mendapatkan waktu bermain secara reguler di Chelsea dan dia perlu pindah untuk bisa mencari waktu bermain. Jika di West Ham bisa memberikan jaminan waktu untuk bermain, bergabung dengan mereka adalah menjadi keputusan yang bijaksana. Resmi, AS Monaco lepas top skornya yakni Wissam Ben Yedder. AS Monaco telah resmi melepas top skornya musim ini yakni Wissam Ben Yedder. Pihak klub dan sang pemain telah sepakat untuk tidak memperpanjang kontraknya yang habis di musim panas ini. Pemain keturunan Tunisia tersebut sukses mencetakkan 16 gol dan 2 assist dari 32 laga bersama AS Monaco. Catatan tersebut membuat Ben Yedder jadi pencetak gol terbanyak kelima di Liga Prancis di bawah dari Pierre-Emerick Aubameyang. Juventus capai kesepakatan dengan Monza untuk kiper Michel Di Gregorio. Kabar yang beredar di Italia mengatakan bahwa Juventus dan juga AC Monza telah mencapai kesepakatan perihal mahar penjaga gawang terbaik Serie A yakni Michel Di Gregorio.
Penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut sukses mencatatkan 14 clean sheet dari total 33 laga bersama AC Monza di musim ini. Menurut klaim dari jurnalis Fabrizio Romano, Juventus segera menyelesaikan kesepakatan dengan Monza perihal dari sang kiper di angka 20 juta euro. Kesepakatan verbal telah tercapai untuk transfer ini, dengan Juventus memberikan mahar senilai 20 juta euro dengan rincian 18 juta euro plus bonus sebesar 2 juta euro. Xavi Hernandez dirayu latih timnas Korea Selatan. Usai dipecat Barcelona, Xavi Hernandez langsung dirayu oleh Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan untuk melatih tim negaranya tersebut. Namun kabar yang beredar kalau dia menolak mentah-mentah tawaran tersebut setelah memecat Jurgen Klinsmann yang gagal membawa tim ke putaran final Piala Asia 2023. Korea Selatan masih mencari penggantinya. Xavi Hernandez memutuskan menolak tawaran dari KFA tersebut. Surat kabar itu menyebutkan kalau legenda Barcelona itu memilih untuk beristirahat sejenak dari sepak bola. Tinggalkan Dortmund, Mats Hummels akan bergabung dengan AC Milan. Bek senior Mats Hummels dilaporkan berpotensi berkarir di Italia musim depan. Klub Serie A AC Milan dilaporkan berminat kepada jasanya. Bila melaporkan AC Milan menaruh ketertarikan mendalam kepada Mats Hummels, mereka ingin bisa mendatangkannya di musim panas nanti. Ini disebabkan AC Milan baru saja berpisah dengan Simon Kjaer dan sang bek memutuskan pergi dari San Siro dengan status bebas transfer. Alhasil AC Milan pun butuh bek berpengalaman di tim mereka dan Hummels dinilai bisa mengisi posisi tersebut di tim mereka. Kvaratskhelia jadi penerus Kylian Mbappe di PSG. Spekulasi siapa pengganti Kylian Mbappe di skuad PSG musim depan mulai terkuak. Winger Napoli yakni Kvaratskhelia dirumorkan akan menjadi buruan nomor 1 milik PSG. Dilansir oleh Gazzetta dello Sport, Luis Enrique mengidentifikasi Kvaratskhelia adalah opsi terbaik untuk pengganti dari Mbappe. Semenjak bergabung dengan Napoli, sang winger tampil apik. Ia produktif dalam mencetakkan gol dan juga asis bagi Ipartinope. PSG dikabarkan siap membayar transfer Kvaratskhelia dengan mahar mencapai 100 juta euro. Dan mereka berharap Napoli tergoda untuk menjual pemainnya tersebut.